kita tidak akan berhenti untuk memberikan Gibran, bukan karena kita benci sama dia, tapi kita pikir masa depan bangsa ini sudah sangat terancam. Secara personal ini mengafirmasi ya bahwa posisi tawar keluarga Solo ini masih kuat di elit politik nasional kita, Mas. Sehingga political will dari para petinggi-petinggi partai ini menjadi minimalis karena sampai hari ini ya surat dari para purnawirawan itu tidak ditindaklanjuti lebih maksimal ya. Jadi sebatas masuk saja, dibacakan pun saya lihat tidak semacam itu. Itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Selamat malam. Surat pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden sudah diterima DPR. Surat ini dikirimkan oleh Forum Purnawiran Prajurit TNI yang diwakili dan ditandatangani oleh 4 orang jenderal purnawirawan pada akhir Mei lalu. Bukan lagi isu baru, wacana pemakzulan Wapres ini sudah muncul bahkan dalam hitungan bulan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, tepatnya sejak April lalu. Seakan bergeming, istana seolah diam dan mengklaim hubungan presiden dan wakil presiden baik-baik saja. Meski wacana pemakzulan Wapres kini masuk ke DPR, lantas apa yang membuat wacana pemakzulan Wapres ini terus bergulir? Siapa yang diuntungkan jika pemakzulan ini berjalan? Inilah satu meja The Forum, bola liar pemakzulan Gibran. DPR bisa apa dalam tanda tanya? Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat. Forum Purnawirawan TNI lagi-lagi mendesak DPR RI untuk segera merespon surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya. Kita duduk di MPR, Senayan sana. Oleh itu saya minta siapkan kekuatan. Ketua DPR RI, Puan Maharani pun menanggapi. Ia mengatakan akan menindaklanjuti surat yang dilayangkan para purnawirawan tersebut sesuai aturan. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Sementara, awal Juni lalu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan surat sudah diterima di DPR, namun masih berada di Sekjen DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Belum baca, gimana nanggapin? Setelah itu, Dasko kembali merespon tuntutan pemakzulan Gibran dengan menyatakan DPR akan memprosesnya. Itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, sudah seharusnya DPR RI merespon surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Sebagai wakil rakyat, DPR harus membahas apapun yang disampaikan masyarakat.
DPR itu konteksnya dalam hukum tata negara adalah wakil rakyat. Kalau ada siapapun yang mengajukan surat apapun, harus direspon. Kalau misalnya DPR merasa bahwa ini nggak cukup kualifikasinya nanti seperti apa, harus dibicarakan dulu. Sementara, Jokowi Mania menilai usulan pemakzulan Gibran tidak berdasar. Joman pun sangat yakin pemakzulan Wapres Gibran tidak akan pernah terjadi. Di mana kesalahannya? Apakah dia berkhianat pada negara? Apakah dia korupsi? Tidak ada putusan pengadilan mengatakan itu. Kalau lihat konstelasi politik yang ada sekarang, insya Allah tidak akan pakai. Usulan pemakzulan Wapres Gibran terus disuarakan. Apakah desakan para purnawirawan TNI ini akan menjadi kenyataan atau hanya akan jadi wacana semata? Dan jika Gibran benar-benar dilengsarkan, lalu siapa yang akan menggantikan? Bola liar pemakzulan Gibran, DPR bisa apa adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Malam, Mas Malam. Ada Bu Irma Suryani Caniago, politisi Partai Nasdem. Malam, Bu Irma. Di sebelah kiri saya ada Mbak Siti Suro, peneliti utama BRIN. Malam, Mbak Wiwi. Dan ada politisi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Malam, Bang Doli. Saya mulai ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang, isu ini, surat ini sudah lama diterima Sekretariat DPR. Sejauh mana respon DPR terhadap surat dari Purnawirawan TNI ini? Ya, sebenarnya kami anggota atau fraksi-fraksi menunggu saja. Dan saya yakin sebenarnya seperti tadi yang disampaikan, apapun dan siapapun yang mengirim surat itu harusnya memang dibacakan. Oke. Ya, dibacakan. Nah, cuman saya kira karena memang ini masa sidangnya pendek, agendanya padat, ya, kita ini sekarang sedang membahas soal RAPBN 2026 yang nanti kita reses, setelah reses kita masuk ke pidato tahunan dan penyampaian nota keuangan. Jadi sekarang semua DPR itu lagi sedang punya agenda setiap hari bekerja dengan mitranya menyusun anggaran itu. Nah, banyak lagi urusan undang-undang yang lain. Nah, jadi mungkin itu yang sampai sekarang kenapa belum dibacakan. Jadi antri lah kira-kira begitu ya di pimpinan DPR. Nah, jadi sebetulnya tinggal nanti dibacakan, dibahas kemudian di rapat konsultasi pengganti badan musyawarah untuk disepakati atau tidak dilanjutkan. Saya kira itu harus. Tapi secara prosedural memang harus dibacakan di paripurna bahwa ada surat ini. Ya, jadi selama ini tidak ada yang terlewatkan. Tiap surat masuk dari manapun itu pasti harus dibacakan. Nah, ini tinggal soal waktu saja sebetulnya, soal waktu, dan memang agendanya memang sedang padat-padatnya DPR. Sedang padat, artinya dibandingkan dengan agenda lain, surat itu menjadi relatif tidak penting gitu ya? Enggak, jadi kan itu mungkin tanggalnya kan. Oke. Kan surat masuk itu banyak mungkin kan, ditumpuk, jadi yang satu-satu dulu. Gitu. Jadi first come first serve gitu ya? Nah, iya. Kira-kira begitu ya? Ya, jadi kan dugaan saya begitu kan, saya saya bukan pimpinan. Ya. Itu. Jadi menurut saya sih DPR tidak punya pretensi untuk menolak atau kemudian tidak meneruskan atau membahas surat siapapun termasuk surat ini. Oke, baik. Prof. Burhanuddin Muhtadi, ini sudah cukup lama surat itu jadi wacana publik, tapi dibacakan pun tidak sebetulnya. Sebaiknya apakah DPR ini akan menyikapi itu atau dibiarkan saja sih sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau alasannya teknis sepertinya sulit untuk dipahami. Pasti ada alasan non teknis yang membuat surat itu tidak dibacakan. Jadi jangankan dibahas, dibacakan saja tidak. Dan sebenarnya kalau kita runut, isu pemakzulan Gibran itu hanya salah satu dari 8 tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI ya. Nah, yang lain termasuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang implikasinya Pilpres secara langsung dihapus, kembali ke MPR, proses pemilihan presiden, wakil presiden via MPR. Termasuk juga mendukung agenda astacita Presiden Prabowo tanpa atau kecuali melanjutkan IKN. Jadi memang ada banyak, ada 8 tuntutan. Nah, isu pemakzulan Gibran tuh ada di item paling terakhir. Tapi itu yang paling banyak mematik perhatian publik ya.
Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak dibacakan? Nah, tentu konstelasi politik di DPR hari ini, Mas Budiman, itu yang menjelaskan mengapa tuntutan itu tidak dibacakan. Karena kalau kita lihat 8 partai, 7 diantaranya adalah partai pendukung pemerintahan Pak Prabowo, sejauh ini masih solid, sami nawatokna di belakang Pak Prabowo, yang tentu saja untuk isu semacam ini tidak mendapatkan tempat secara politik buat mereka. Termasuk PDI Perjuangan sekalipun isunya juga mau bergabung. Jadi sepertinya konstelasi politik menyulitkan untuk membahas, apalagi menggolkan, dibacakan saja tidak. Dan itu yang menjelaskan mengapa isu ini terkatung-katung. Kalau menurut saya lebih baik dibacakan, kemudian DPR memberikan sikapnya secara tegas, apakah ditolak ataukah diterima, dan implikasinya seperti apa daripada menggantung semacam ini. Oke, Bu Irma dari Nasdem, apakah memang sekarang karena tadi koalisinya masih sangat solid sehingga kemudian surat itu case closed, dibiarkan saja tanpa dibicarakan, dibacakan, atau gimana Bu Irma? Kalau Nasdem kan jelas ya apa yang disampaikan Pak Ketua Umum Surya Paloh terkait masalah pemakzulan Gibran ini. Kami dalam posisi yang menurut kami nggak penting, tidak perlu, nggak perlu gitu ya. Karena apa? Karena kemarin kan kita pilih dan kita sepakati. Kalau nggak sepakat, harusnya kan calon-calon lain kemarin kan menggugat, nggak usah ikut pilpres. Itu satu-satunya jalan yang membuat masyarakat tahu gitu ya, bahwa kalau calon nomor 1, nomor 3 nggak sepakat waktu itu dan menganggap itu nggak sah, ya nggak usah ikut pilpres, batal dong, kan seperti itu. Nah kalau masih ikut artinya kan nggak ada masalah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ini kan baru mulai kerja nih, baru mulai kerja gitu ya, baru mulai kerja udah disibukin dengan urusan seperti ini. Menurut saya ini mengganggu ya, mengganggu bagaimana pemerintah bisa menjalankan semua program kerja untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Nah yang ketiga tadi Doli bilang bahwa harus dibacakan, Mas Jurhan juga harus dibacakan. Ya bacakan saja, kan ada 8 tuntutan, bukan hanya 1 tuntutan. Nggak boleh dong 1 tuntutan aja, 8-8-nya harus dibacakan. Nah, tapi saya juga melakukan kritisi terhadap institusi saya sendiri di DPR. Banyak surat dari rakyat Indonesia yang tidak dibacakan, yang nggak dibacakan. Seperti contoh misalnya Undang-Undang PPRT, ya, perampasan aset, nggak dibacakan juga. Banyak yang nggak dibacakan. Terkait dengan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, banyak surat dari masyarakat, dari serikat pekerja, banyak nggak dibacakan. Nggak dibacakan. Ya. Terus apa pentingnya? Menurut saya nggak ada kepentingannya di sini gitu. Oke. Nah, maka kemudian kalau tadi Mas Burhan bilang nggak usah digantung, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah sebenarnya untuk dibacakan sekalipun. Sepanjang kalau menurut saya mau dimakzulkan atau tidak dimakzulkan, 5 syarat itu harus terpenuhi dulu. Oke. Sesuai dengan konstitusi harus dipenuhi dulu. Oke. Dibuktikan dulu, baru kemudian ada surat, baru ada surat yang bisa disampaikan ke DPR. Kalau 5 syarat untuk pemakzulan ini nggak dibuktikan, nggak bisa dibuktikan, belum ada dasar hukumnya. Misalnya dia melakukan perbuatan tercela, udah ada bukti hukumnya, baru bisa dong. Oke. Kalau nggak ada, ya nothing lah. Oke, baik. Mbak Wiwi, gimana sebagai scholar melihat ini, apakah digantung, dibiarkan begitu saja, atau sebaiknya diapain sih agar ada kepastian tadi sebetulnya nih? Iya, apa yang dilakukan oleh Purnawirawan itu kan mengikuti gitu ya, runut tata cara secara konstitusional, jadi disampaikan kepada ngirim surat DPR. tadi. Iya kan? Terus? Lah, tentu nunggu kok belum kan? Lah, DPR itu adalah institusi politik, lembaga politik kan gitu. Lah, politik ini biasanya kontekstual gitu. Apakah momennya sudah pas atau tidak gitu. Kalau secara hukum memang sangat jelas di forum di Kompas TV ini juga sudah dibahas bagaimana pemakzulan itu bisa terjadi, tahapan-tahapannya ya oleh Mbak Bivitri waktu itu, dan diargumentasikan tentu oleh banyak pakar hukum. Tapi kalau kita lihat secara empirik, pengalaman empirik gitu ya,
beberapa presiden maupun wakil presiden yang mundur atau berhenti atau diturunkan dan sebagainya, itu lebih ke politik sebetulnya. Pressure politik yang luar biasa gitu ya, yang tidak bisa lagi diabaikan, itu akhirnya meletus menjadi pemakzulan. Itu sudah terjadi gitu, baik di era dulu maupun era reformasi. Jadi artinya apa? Ini kan bergulir. Semua menunggu sekarang ini pro kontra terjadi, ditunggu apa respon dari DPR. Lalu yang komunitas civil society gitu ya, ada gabungan antara intelektual, aktivis ya, komunitas lain dan sebagainya, itu mengharapkan ada respon cepat gitu. Dari parlemen ya. Maka ini juga akan menjadi pressure group ya. Kelompok kepentingan, pressure group, kelompok penekan, ini adalah kelas-kelas yang strategis dalam masyarakat kalau katakan sistem perwakilan kita atau institusi perwakilan kita buntu di situ. Nah, ini yang akan menjembatani. Oke, baik. Dengan kondisi politik dan konsolidasi politik yang ada sekarang, apakah isu pemakzulan Wapres Gibran memungkinkan? Kita bahas setelah jeda berikut ini.